Pernahkah kamu merasa uang hasil kerja keras di dunia digital menguap begitu saja tanpa jejak yang jelas padahal notifikasi transfer masuk hampir setiap hari? Fenomena ini adalah paradoks terbesar generasi kita saat ini di mana akses terhadap pendapatan terbuka lebar melalui pekerjaan lepas konten kreator atau perdagangan daring namun kemampuan untuk mengakumulasi kekayaan justru terasa semakin jauh dari genggaman. Masalahnya bukan terletak pada seberapa besar penghasilan yang kamu dapatkan bulan ini melainkan pada bagaimana ekosistem digital yang sama yang memberimu penghasilan juga dirancang secara sistematis untuk menguras pengeluaranmu dengan gesekan yang nyaris tidak terasa. Kita hidup dalam sebuah lingkungan di mana tombol beli dan tombol terima uang berada di aplikasi yang sama menciptakan ilusi likuiditas yang berbahaya karena saldo rekening yang berfluktuasi tinggi sering disalahartikan sebagai keamanan finansial padahal itu hanyalah arus kas sementara yang belum dikurangi kewajiban tersembunyi. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk Gen Z banyak akses cuan. Tapi kenapa tetap sulit nabung? Ini 6 perangkap uang digital. Perangkap pertama yang paling sunyi namun merusak fondasi keuangan adalah normalisasi layanan bayar nanti yang kini tidak lagi dipasarkan sebagai utang konsumtif melainkan sebagai alat manajemen arus kas yang cerdas. Bahaya sesungguhnya dari fitur ini bukanlah pada bunga yang mungkin dikenakan tetapi pada efek psikologis pemisahan antara momen memperoleh barang dan momen merasakan sakitnya membayar. Solusi konkretnya bukanlah dengan menutup akun secara drastis yang justru bisa memicu pembalasan dendam belanja melainkan dengan menerapkan aturan jeda 72 jam khusus untuk transaksi non-tunai. Langkah berikutnya adalah memilih satu perubahan realistis yang bisa kamu jalankan lebih konsisten. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Jebakan kedua muncul dari rasa takut ketinggalan tren investasi mikro yang seringkali tidak disertai literasi risiko yang memadai sehingga portofolio investasi berubah menjadi koleksi aset spekulatif alih-alih pondasi kekayaan. Banyak anak muda terjebak dalam siklus membeli aset digital hanya karena melihat tangkapan layar keuntungan orang lain di media sosial tanpa memahami profil risiko atau horizon waktu investasi tersebut. Akibatnya ketika pasar terkoreksi panik melanda dan aset dijual rugi hanya untuk membiayai gaya hidup atau menutup kerugian lain yang sebenarnya bisa dihindari. Langkah praktis untuk mengatasi ini adalah dengan memisahkan identitas investor dari identitas konsumen informasi finansial. Tentukan satu strategi investasi membosankan yang berbasis alokasi aset seperti reksadana indeks atau obligasi negara dan jadikan itu sebagai porsi utama minimal 80% dari dana investasimu. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Evaluasi kinerja investasimu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan jangka panjang bukan berdasarkan perbandingan dengan influencer yang mungkin memiliki modal awal dan toleransi risiko yang sama sekali berbeda dengan kondisimu. Kelelahan berlangganan menjadi perangkap ketiga yang menggerogoti tabungan secara pasif karena tumpang tindih layanan digital yang seringkali dilupakan atau dianggap terlalu kecil untuk diperhatikan. Dalam upaya membangun personal branding atau meningkatkan produktivitas kita cenderung menumpuk langganan perangkat lunak platform edukasi dan layanan hiburan dengan asumsi bahwa biaya bulanan yang terjangkau adalah investasi diri. Namun realitanya banyak dari layanan ini yang hanya dipakai intensif selama bulan pertama lalu terbengkalai sementara tagihan otomatis terus berjalan mengikis arus kas tanpa memberikan nilai tambah. Cara terbaik menangani ini adalah dengan melakukan audit berlangganan radikal setiap 3 bulan sekali dengan mengekspor mutasi rekening dan menandai setiap pengeluaran berulang. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Jika kamu tidak bisa menjawab dengan jelas maka hentikan langganannya segera dan jangan terjebak rasa bersalah karena berhenti berlangganan bukanlah kegagalan komitmen terhadap pengembangan diri melainkan tanda kedewasaan dalam memprioritaskan sumber daya terbatas. Pertimbangkan juga model berbagi akun legal atau beralih ke alternatif gratis yang fungsinya sudah cukup memadai untuk tahap karirmu saat ini karena fitur premium baru bernilai jika kamu sudah memaksimalkan fitur dasar sampai mentok. Tekanan inflasi gaya hidup yang dikaitkan dengan personal branding adalah perangkap keempat yang unik bagi generasi yang bekerja di ranah publik digital. Ada narasi toksik yang mengatakan bahwa untuk sukses kamu harus terlihat sukses terlebih dahulu sehingga pengeluaran untuk estetika ruang kerja pakaian bermerek atau kunjungan ke tempat trendy dibenarkan sebagai biaya pemasaran diri. Masalahnya standar visual di media sosial terus bergerak naik menciptakan garis finish yang tidak pernah tercapai dan mengubah pendapatan tambahan menjadi sekadar bahan bakar untuk mempertahankan citra yang rapuh. Strategi penyelesaiannya adalah dengan mendefinisikan ulang parameter profesionalisme yang relevan dengan audiens targetmu bukan dengan algoritma umum. Buatlah anggaran khusus branding yang jumlahnya tetap dan tidak boleh melebihi persentase tertentu dari pendapatan misalnya 5-10%. Di luar angka itu, setiap pengeluaran estetika harus ditolak kecuali terbukti secara langsung menghasilkan konversi bisnis yang terukur. Ingatlah bahwa audiens yang berkualitas menghargai kompetensi dan konsistensi konten jauh lebih tinggi daripada latar belakang video yang mewah dan seringkali keterbatasan visual justru menjadi pembeda yang autentik di tengah lautan konten yang dipoles berlebihan. Lingkaran kepuasan instan dari penjualan kilat dan belanja siaran langsung merupakan perangkap kelima yang mengeksploitasi kelemahan biologis otak kita terhadap kelangkaan buatan dan interaksi sosial semu.
Format belanja ini dirancang untuk menonaktifkan korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rasional dan menggantinya dengan respons emosional terhadap urgensi waktu serta kedekatan parasosial dengan pembawa acara. Kamu tidak sedang membeli produk melainkan membeli dopamin dari sensasi memenangkan penawaran terbatas yang ironisnya tersedia lagi minggu depan dengan diskon serupa. Trik implementasi untuk memutus siklus ini adalah dengan menambahkan gesekan fisik pada proses belanja digital seperti menghapus aplikasi e-commerce dari ponsel utama dan hanya mengaksesnya lewat peramban desktop yang kurang nyaman. Matikan semua notifikasi promosi dan batal mengikuti akun toko yang memicu keinginan belanja kompulsif. Sebelum checkout, wajib hitung berapa jam kerja yang diperlukan untuk membayar barang tersebut dengan tarif per jamu yang sesungguhnya dan bandingkan dengan durasi kebahagiaan yang diharapkan dari kepemilikan barang itu. Jika rasionya tidak masuk akal, tutup tab peramban dan alihkan perhatian ke aktivitas offline selama minimal 30 menit karena dorongan belanja impulsif biasanya mereda setelah periode pendinginan singkat. Terakhir, ketiadaan sistem tabungan otomatis meskipun frekuensi transaksi sangat tinggi adalah akar masalah teknis yang membuat semua niat baik gagal dieksekusi. Banyak pekerja digital mengandalkan disiplin manual untuk menyisihkan sisa uang di akhir bulan, padahal dalam ekonomi perilaku sisa uang adalah konsep fiksi karena pengeluaran akan selalu mengembang mengisi ruang yang tersisa. Solusinya adalah membangun infrastruktur keuangan yang beroperasi independen dari motivasi atau kondisi mental harian. Segera setelah menerima pembayaran dari klien atau platform, pisahkan persentase tetap ke rekening terpisah yang tidak memiliki kartu debit atau akses mudah ke dompet digital. Perlakukan transfer otomatis ini sebagai biaya operasional bisnis yang tidak boleh dinegosiasikan, sama seperti pajak atau sewa internet. Mulailah dari angka yang sangat kecil, bahkan hanya 5% agar sistem terbentuk dulu baru dinaikkan secara bertahap seiring kenaikan pendapatan. Di bagian 41, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Setelah menerapkan ke-6 langkah perbaikan tadi, evaluasi keberhasilan jangan hanya dilihat dari nominal tabungan yang bertambah, tetapi dari perubahan pola pikir terhadap uang itu sendiri. Indikator kesehatan finansial digital yang sejati adalah ketika kamu tidak lagi merasa cemas mengecek saldo setelah berbelanja, tidak tergoda membandingkan portofolio investasi dengan orang lain, dan mampu menolak tawaran diskon tanpa rasa penyesalan. Lakukan tinjauan bulanan yang jujur dengan membandingkan rencana alokasi dana versus realisasi pengeluaran dan identifikasi kebocoran baru sebelum menjadi kebiasaan. Jika terjadi kemunduran, jangan menghukum diri sendiri dengan restriksi ekstrim yang tidak berkelanjutan, melainkan analisis pemicunya dan sesuaikan sistem pengamanmu agar lebih resilien terhadap situasi serupa di masa depan. Kebebasan finansial bagi generasi digital bukanlah tentang mencapai angka ajaib secepat mungkin, melainkan tentang membangun hubungan yang tenang dan terkendali dengan uang di tengah badai distraksi yang tidak akan pernah reda. Sekarang giliranmu untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai merancang ulang arsitektur keuanganmu, karena kesadaran saja tidak cukup tanpa tindakan struktural yang nyata. Tulis di kolom komentar satu perangkap digital yang paling sulit kamu atasi saat ini dan satu langkah konkret yang akan kamu jalankan minggu ini sebagai bentuk komitmen publik terhadap perubahan yang kamu inginkan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.